Sahabat Surya, ulasan kisah legenda episode ini, kami akan mencoba untuk mengulas sejarah singkat kerajaan tertua di Nusantara jauh sebelum kerajaan-kerajaan sesudahnya. Ulasan ini kami dapatkan dari beberapa sumber yang kami jadikan sebagai referensi. Mari kita simak ulasannya. Kerajaan Salakanagara, kerajaan tertua yang ada di Nusantara. Kerajaan Salakanagara adalah kerajaan di Nusantara yang berdiri antara 130 hingga 362 Masehi. Salakanagara diyakini sebagai leluhur suku Sunda, karena wilayah peradaban keduanya sama persis. Jika benar, hal ini membuat adanya kemungkinan bahwa suku Sunda merupakan suku pertama di Pulau Jawa yang membangun peradaban besar. Pendiri dan raja kerajaan Salakanagara bernama Dewa Warman I, yang memerintah antara 130 hingga 168 Masehi dengan gelar Prabu Darmalokapala Haji Raksa Gapura Sagara. Wilayah kekuasaan kerajaan Salakanagara meliputi daerah Jawa bagian barat, termasuk pulau yang terletak di sebelah barat Pulau Jawa dan laut yang membentang sampai Pulau Sumatera. Setelah berkuasa selama 232 tahun, kerajaan Salakanagara berada di bawah pemerintahan Kerajaan Tarumanegara. Sumber sejarah utamanya adalah naskah Wangsakerta atau Pustaka Racia-Racia I Bumi Nusantara. Menurut naskah tersebut, kerajaan Salakanagara diyakini sebagai kerajaan tertua di Nusantara yang berdiri antara 130 hingga 362 Masehi, sebelum kerajaan Kutai tahun 400 hingga 1635 Masehi. Pustaka Pararatuan I Bumi Jawadwipa adalah salah satu naskah yang disusun oleh satu tim di bawah pimpinan Pangeran Wangsakerta. Beliau adalah salah seorang dari 3 putra Panembahan Ratu Charbon dari istrinya yang berasal dari Mataram. Kelompok naskah Pustaka Pararatuan I Bumi Jawadwipa yang sudah ditemukan hingga saat ini terdiri dari 4 buah, semuanya dari Parwa pertama. 3 naskah pertama, Sarga 1-3, merupakan kisah atau uraian mengenai sejumlah negara yang pernah berperan, terutama di Pulau Jawa, sedangkan Sarga keempat merupakan naskah panyangkep atau pelengkap dan isinya berupa keterangan mengenai sumber-sumber yang digunakan untuk menyusun kisah itu. Secara umum, seluruh naskah karya tim di bawah pimpinan Pangeran Wangsakerta dituliskan pada jenis kertas yang sama. Dari puluhan naskah yang telah terkumpul, hingga saat ini baru sebuah naskah yang telah diuji fisiknya secara kimiawi. Pengujian yang dilakukan di Arsip Nasional itu menyimpulkan bahwa kertas yang digunakan untuk menuliskan naskah umurnya sekitar 100 tahun, laporan pada tahun 1988. Mengingat bahwa titi mangsa naskah-naskah itu berkisar antara 1677 hingga 1698 Masehi, maka hampir dapat dipastikan bahwa naskah-naskah yang sudah terkumpul itu merupakan salinan dari naskah lain yang lebih tua. Seperti halnya naskah-naskah Pangeran Wangsakerta lainnya, naskah Pustaka Pararatuan I Bumi Jawadwipa 1.1 ini ditulis dengan menggunakan aksara Jawa yang jenis aksaranya mirip dengan yang disebut oleh Drewes tahun 1969 bagian 3 kuadrat script. Adapun bahasa yang digunakan adalah bahasa Jawa yang banyak mengandung kosakata bahasa Jawa kuno dan bahasa Cirebon. Karangannya berbentuk prosa, campuran antara paparan dan kisah. Cara penyajiannya memiliki ciri-ciri karangan ilmiah, yakni berupa keterangan secara tersurat mengenai sumber karangan yang digunakan dan dikemukakan apabila di antara sumber-sumber yang digunakan terdapat perbedaan informasi.
Salakanagara minim meninggalkan bukti fisik karena bencana perang untuk memperebutkan tanah Sunda. Demikian juga bencana alam yang tidak mustahil menghilangkan peninggalan kerajaan awal di Pulau Jawa tersebut. Sehingga dalam artikel, tulisan ilmiah maupun buku sejarah formal lebih banyak menulis Kerajaan Kutai sebagai kerajaan pertama di Nusantara. Dengan adanya naskah Wangsakerta, generasi sesudah sangat tertolong untuk mendeskripsikan dan menarasikan abad-abad awal Masehi Nusantara dan persentuhan budaya dengan berbagai bangsa besar dunia. Karena satu naskah Wangsakerta berjudul Pustaka Pararatwan Ibumi Jawadwipa 1.1 menuturkan peristiwa sejarah masa lampau tentang raja dan kerajaan yang terletak di Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur. Uraiannya banyak tertumpu pada karya Mahakawi Pujangga Besar Empu Kanakamuni dari Majapahit. Beliau menjabat sebagai Dharmadiyaksa atau pejabat tinggi keagamaan untuk urusan agama Buddha. Selain itu, kitab ini mencontoh beberapa karya Pujangga Besar yang telah mengubah kisah kerajaan-kerajaan di Pulau Jawa. Selain itu dilengkapi pula uraian tentang Kerajaan Mataram, Banten, raja-raja daerah Parahyangan, serta para penguasa daerah lainnya. Penyusun kitab ini terdiri dari 12 orang, yaitu 7 orang menteri, jaksa pepitu, Kerajaan Charbon, seorang pujangga dari Banten, Sunda, Arab, dan seorang lagi. Mereka semua dipimpin oleh Pangeran Wangsakerta. Kitab ini mulai dikerjakan pada tahun Sakasruti Sirna Ewahing Bumi tahun 1604 Saka atau sama dengan tahun 1682 Masehi. Ditulis di Keraton Charbon oleh Pangeran Wangsakerta atau Panembahan Charbon Tohpati bergelar Abdul Kamil Muhammad Nasaruddin. Menurut naskah Wangsakerta hingga Pustaka Raja-Raja Ibumi Nusantara, sejarah berdirinya Kerajaan Salakanagara bermula ketika seorang pedagang dari India yang bernama Dewa Warman menetap di Jawa, lebih tepatnya di Teluk Lada, Pandeglang. Dewa Warman kemudian menikahi putri dari Aki Tirem, kepala daerah setempat. Pada tahun 130 Masehi, Dewa Warman mendirikan Kerajaan Salakanagara dengan ibu kota di Rajatapura. Setelah menjadi raja dengan gelar Prabu Darmalokapala Aji Raksa Gapura Sagara, ia melakukan ekspansi untuk memperluas daerah kekuasaan. Wilayah kekuasaan Kerajaan Salakanagara meliputi daerah Jawa bagian barat, termasuk pulau yang terletak di sebelah barat Pulau Jawa dan laut yang membentang sampai Pulau Sumatera. Letaknya yang strategis, membuat perahu yang melintas terpaksa harus singgah dan memberi upeti kepada Dewa Warman. Raja Dewa Warman pertama berkuasa selama 38 tahun, antara tahun 130 hingga 168 Masehi. Setelah itu, tahta kerajaan diteruskan oleh putranya, Dewa Warman II yang bergelar Sang Prabu Dikwijayakasa Dewa Warman. Demikian ulasan ini, semoga bermanfaat. Mohon maaf apabila banyak terdapat kekeliruan. Mohon maaf. Sampai jumpa.